ditanyain langsung tanya aja. Nah, kita mulai ya, bismillah. Ini yang pertama kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu overview dari semuanya. Overview dari katabolisme dari karbohidrat, protein, sama lipid atau lemak. Nah, jadi semuanya itu kan kita kan ada yang namanya makromolekul. Itu ada karbohidrat, ada protein, sama ada fat atau lemak atau lipid. Nah, ketiganya ini semua bisa diubah menjadi energi. Nah, nanti gimana caranya? Itu beda-beda jalurnya. Nah, semuanya sebelum dijadikan energi itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah yang sering kita sebut dengan sel intermediate atau sel tengah-tengah. Kenapa? Karena dari 3 makromolekul itu dia bisa diubah semua ke asetil-CoA gitu. Paham ya sampai sini? Nah, jadi kan karbohidrat tuh nanti dicerna dan diabsorpsi dari tubuh akan membentuk glukosa. Nah, kalau di dalam tubuh kita kebanyakan itu glukosanya itu ada monosakarida atau disakarida. Nah, kalau protein sendiri dicerna di tubuh kita itu dalam bentuk asam amino. Nah, kalau lemak itu akan dibentuk fatty acid atau asam lemak ditambah gliserol. Nah, apa sih fatty acid ditambah gliserol ini? Kalau misalnya kita udah belajar metabolisme lipid kemarin, fatty acid ditambah gliserol ini adalah bentuk dari trigliserida. Apa sih trigliserida ini? Trigliserida inilah cadangan asam lemak kita di dalam tubuh kita gitu, di dalam tubuh. Nah, ketiga ini nantinya akan dikatabolisme sesuai dengan prosesnya masing-masing menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini sebenarnya nggak serta-merta bakal jadi ATP, tapi sebenarnya asetil-CoA ini bisa diubah ke bentuk lainnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sebelum asetil-CoA ini seperti yang kita ketahui sendiri, itu kan diubah dulu jadi pirufat, ya kan? Kalau misalnya dari glukosa itu dia lewat tahap glikolisis baru diubah jadi pirufat. Nah, apakah pirufat ini akan langsung menjadi asetil-CoA dan menghasilkan energi? Ya enggak juga. Jadi pokoknya intinya kita harus semua ini asetil-CoA, pirufat itu bisa menjadi hal lain dalam tubuh sesuai apa yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, jadi kalau saran dia sendiri belajar metabolisme ini mau metabolisme lipid, protein sama karbohidrat itu nanti continue. Jadi harus paham biar bisa ke next bentuknya lagi gitu. Wait. Oke. Nah, sampai sini udah pada paham kan? Kalau nggak paham langsung ngomong aja ya guys, nggak usah malu-malu soalnya teman-teman juga biar paham. Oke, lanjut ya. Nah, ini buat dari kalau misalnya nih glukosa itu kan atau karbohidrat itu kan salah satu makromolekul utama untuk menghasilkan energi. Nah, tapi kita juga bisa menghasilkan glukosa dalam bentuk bukan dari karbohidrat. Nah, itu adalah proses yang dinamakan gluconeogenesis. Jadi, glukosa itu utamanya dari karbohidrat, tapi kita bisa buat dari protein sama lemak. Nah, itu dinamakan gluconeogenesis. Sementara kalau Nah, kalau misalnya terus kenapa kita harus mengutamakan karbohidrat? Sebenarnya itu mungkin nanti dari fisiologi yang bakal mungkin kayak ada sesuatu yang bikin kalau misalnya kita harus selalu makan protein atau lemak tanpa karbohidrat itu mungkin nanti ada patologisnya atau gimana tuh. Nah, kalau misalnya dalam keadaan makan, kita kan pasti dapat glukosa tuh. Nah, glukosanya ini yang kita pakai. Tapi kalau misalnya dalam waktu fasting kan kita lama-kelamaan glukosanya bakal berkurang, glikogennya bakal berkurang. Nah, bakal berkurang. Jadi kita bisa pakai protein atau
lemak, tapi paling sering lemak, karena lemak ini adalah sumber utama cadangan makanan, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kenapa sih kita bisa jadi jadinya pakai lemak? Jadinya pakai lemak, bukan pakai karbohidrat aja sampai habis. Nggak bisa, karena ada 2 organ yang diutamakan untuk pakai karbohidrat ataupun protein. Nah, itu ada sel darah merah sama otak atau, nervous central, saraf pusat. Nah, gitu. Oke, itu ya yang di sini. Oke, itu. Oke, selanjutnya kita bahas dulu overview dari karbohidrat metabolisme. Nah, jadi ini adalah, overview atau gambaran umum dari metabolisme dari karbohidrat. Nah, yang pertama tuh dari diet dulu nih. Diet itu kan makanan ya. Nah, glukosa, kan makanan atau karbohidrat di sini itu diubah, nggak, misalnya diet ini nggak mesti makanan sih, ini kan gambaran umumnya nih, makanan bisa nanti dari karbohidrat, bisa dari lipid, bisa dari protein. Tapi kalau misalnya dari lipid atau protein berarti nggak segampang ini nih tabelnya atau strukturnya. Nanti mungkin kalau misalnya dari lipid atau protein ada, ada step lain gitu. Nah, ini, yang pasti pokoknya glukosa ini akan diubah menjadi glukosa fosfat dan diubah menjadi triose fosfat. Nah, glukosa fosfat, jadi ini kan, kayak cara biar menghasilkan ATP ya. Nah, dari sini, dari awal. Kan glukosa nih, misalnya dari FKIK nih, dari FKIK kita sampai ke, RSUD Raden Matahir nih, sampai RSUD Raden Matahir, diubah nih dari glukosa sampai glukosa fosfat tuh contohnya ya guys, contoh. Nah, glukosa fosfat ini apakah glukosa fosfat akan, hanya bisa untuk menghasilkan energi? Enggak. Kalau misalnya dia, dibilang nih, tubuh bilang, "Kamu masih ngebutuhin energi nih tubuhnya." Nah, misalnya kita sampai Raden Matahir nih, dibilang, "Kita masih butuh energi ya." Oke, berarti dia bakal lurus lurus lagi, jalan lagi ke triose fosfat. Nah, paham ya? Nah, tapi kalau misalnya kita sampai Raden Matahir atau maksudnya sampai glukos fosfat, itu percontohannya aja ya guys, kita ditelepon, "Kayaknya tubuh udah nggak butuh energi lagi sih," gitu. Nah, apakah kita akan tetap berjalan ke trios fosfat? Ya tentu enggak, kayak gitu. Kita bakal berjalan ke glikogen atau cadangan. Jadi glukosa ini kalau misalnya tidak dibutuhkan lagi, kita akan disimpan menjadi glikogen dengan step yang namanya glikogenesis gitu. Ingat ya, glikogenesis. Jadi kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya tubuh tidak membutuhkan energi lagi, tidak membutuhkan energi lagi atau energinya sudah tercukupi, maka glukos fosfat akan berubah menjadi glikogen. Dicadangin, dibiarin, nanti mungkin dipakai kalau kita puasa atau kalau kita, kekurangan glukosa gitu. Nah, maju lagi nih ke trios fosfat, masuklah dia ke sistem glikolisis. Nah, misalnya kita sampai mana ya, sampai kantor gubernur gitu. Nah, kantor gubernur, kita ditelepon, dikonfirmasi apakah maksudnya trios fosfat ini apakah cuman hanya buat energi doang atau dia bisa buat bentuk yang lain? Tentu bisa buat yang lain. Nah, misalnya nih di situ kita dikonfirmasi, tubuh tuh masih butuh energi loh, kayak gitu. Berarti kita bakal lurus lagi masih ke dalam, step glikolisis, bakal bentuk pirufat. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya nih trios fosfatnya, waktu udah sampai kagub, kita dibilang, tubuh udah nggak butuh energi lagi. Nah, trios fosfat ini akan masuk ke step, bukan ke step, glikolisis lagi, tapi bakal masuk ke step namanya pentose phosphate pathway. Apa sih phosphate pathway ini? Adalah step di mana trios fosfat akan berubah menjadi ribose fosfat. Nah, ribose fosfat ini buat apa? Buat, sesuatu yang penting untuk membentuk si RNA DNA. Nah, ini juga penting karena kalau trios fosfat nggak diubah jadi ribose fosfat, kita ya juga nggak punya RNA sama DNA gitu. Nah, maju lagi ke
Pirufat. Oke, tubuh masih butuh energi nih. Oke. Nah, masuklah sampai ke pirufat. Nah, apakah pirufat ini terus gimana nih pirufat? Nah, kalau misalnya di tubuh kita menyuplai cukup, oksigen, pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, tapi kalau misalnya dalam tubuh kita kekurangan oksigen, pirufat ini akan diubah menjadi laktat. Nah, kenapa sih pirufat harus diubah jadi laktat? Kenapa nggak ya udah, maksudnya kenapa harus diubah jadi laktat? Itu nanti dia jelasin di bawah ada penjelasannya kenapa pirufat harus diubah jadi laktat. Nah, lanjut lagi nih sampai asetil-CoA. Oke deh sampai asetil-CoA. Nah, sekarang pertanyaannya sama kayak yang di atas-atas tadi, apakah asetil-CoA harus, hanya bisa diubah menjadi ATP? Tentu enggak juga, sama kayak glukosa fosfat, sama juga kayak trisfosfat. Nah, kalau misalnya asetil-CoA itu dia bisa diubah jadi banyak. Contohnya nih, nah kalau misalnya energi kita masih dibutuhkan oleh tubuh, berarti masuklah dia ke siklus asam sitrat. Tapi kalau misalnya dalam tubuh kita bilang, udah cukup nih energinya, asetil-CoA bisa dibuat jadi 2 hal lain, yaitu fatty acid atau asam lemak dan kolesterol. Nah, di mana fatty acid ini nantinya bisa diubah jadi triacylglycerol. Triacylglycerol ini juga bisa diubah dapat dari triosfosfat, sorry tadi. Jadi triosfosfat ini selain bisa diubah jadi pirufat, dia juga bisa diubah jadi ribofosfat, dia juga bisa diubah jadi triacylglycerol. Nah, asetil-CoA juga bisa diubah jadi asam lemak dan asam lemak ini bisa diubah jadi triacylglycerol gitu. Kalau misalnya, fatty acid ini bergabung sama trisfosfat kayak gitu. Nah, terus abis itu, apa sih triacylglycerol ini? Triacylglycerol ini adalah lemak yang terbuat apabila kelebihan dan tidak, dan tubuh tidak membutuhkan energi lagi, gitu. Nah, kalau misalnya, yang lain deh, jangan asam lemak. Nah, itu asetil-CoA sendiri bisa diubah jadi kolesterol, atau asetil-CoA seperti biasa dia bisa diubah jadi, ATP masuk ke siklus asam sitrat, kayak gitu. Itu, overview dari karbohidrat. Ada yang mau ditanyain? Oke, paham ya? Nah, lanjut. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang masuk ke ini, ke slide selanjutnya. Ini cuman, gambaran aja. Jadi kalau misalnya glikogenesis tadi pembentukan apa kalau glikogenesis? Ya, glikogen dari glukosa. Nah, kalau glikogenolisis itu kebalikannya. Kan kalau tadi kan dari glukosa diubah jadi glikogen itu glikogenesis. Tapi kalau glikogen diubah jadi glukosa dan mau dipakai itu namanya glikogenolisis kayak gitu. Nah, kalau misalnya glukosa nih, kita butuh glukosa, tapi nggak ada glikogen, jadi harus dari yang lain, dari protein, bisa juga dari lemak. Nah, itu namanya gluconeogenesis, gitu ya. Jadi ada 3 yang harus dihafalin nih sampai sini. Oke, paham ya yang ini? Kita lanjut ke karbohidrat metabolisme di cellular level yang sebelah sini. Nah, ini itu misalnya nih, dia dari sini. Dari misalnya, dari karbohidrat atau diubah jadi glukosa atau dari glikogen. Zoom. Wait ya guys.
Oke, nah jadi misalnya nih, dari karbohidrat atau dari glikogen. Nah, mau diubah jadi glukosa. Kalau misalnya kita pakai kan glukosa. Nah, sama kayak tadi, glukosa masuk ke siklus glikolisis bakal diubah jadi triosfosfat. Nah, triosfosfat bakal masuk ke glikolisis lagi, masuk ke fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini akan diubah menjadi pirufat nih. Nah, pirufat kan bakal nanti masuk ke siklus asam sitrat. Oke, sebelumnya ini terjadi di 2 tempat, di sitosol dan di mitokondria. Nah, jadi sampai pirufat itu dia ada di sitosol. Tapi nanti kalau misalnya dia diubah ke masuk ke siklus asam sitrat, itu dia udah di mitokondria. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pirufat ini cuma bisa dari glukosa doang? Enggak, jawabannya. Tapi dia juga bisa dari laktat. Atau kebalikannya, pirufat juga bisa berubah jadi laktat. Nah, gitu. Jadi sebenarnya, kalau misalnya, pada misalnya nih, kita, kalau misalnya kan kita kalau olahraga, kan itu pegel ya, tapi kan nggak selamanya kita pegel, ya nggak sih? Kenapa? Karena sebenarnya proses dari mereka semua ini, kalau kalian perhatikan laktat ke pirufat, itu semuanya reversible atau bisa bolak-balik gitu. Jadi nggak selamanya laktat ini bakal jadi laktat terus, tapi laktat juga bakal bisa diubah lagi jadi pirufat, kayak gitu. Nah, jadi, bisa dari glukosa tadi, bisa dari laktat. Nah, jadilah pirufat. Intinya di pirufat ini yang pertama yang harus kita perhatiin dari bagan ini, kalau kata dokternya. Nah, pirufat ini akan masuk ke mitokondria akan diubah. Nah, apakah sama kayak tadi yang dia bilang, apakah pirufat akan hanya bisa menjadi, ATP? Enggak, tapi dia juga bisa jadi laktat, tapi pirufat itu sendiri juga bisa jadi namanya oksaloasetat. Jadi ingat, jadi pirufat itu bisa jadi laktat, bisa jadi asetil-CoA, bisa jadi oksaloasetat. Ada 3. Pirufat bisa jadi laktat, asetil-CoA, sama oksaloasetat. Nah, pirufat ini kalau misalnya dia bisa nih diubah jadi asetil-CoA nih. Nah, asetil-CoA nih kalau kita lihat dari bagan, tapi di sini nggak dijelasin dokter sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari bagan sebenarnya nampak banget ya kalau misalnya asetil-CoA ini tidak hanya dari glukosa, tapi bisa glukosa terus diubah jadi pirufat, tapi juga bisa dari fatty acid atau asam lemak, bisa dari yang lainnya gitu. Kalau misal dari asam lemak, nanti bakal dibahas di metabolisme lipid. Kalau misal dari asam lemak, itu ke asetil-CoA ada yang namanya beta oksidasi. Nah, itu nanti nggak usah dibahas sekarang. Nah, asetil-CoA ini, oke, jadi asetil-CoA ini, gimana sih caranya asetil-CoA ini, dia agar bisa menghasilkan energi? Nah, seperti yang kita ketahui, tadi, bahwasanya asetil-CoA ini diubah dulu, masuk ke dalam namanya siklus asam sitrat. Dari nama aja kita udah tahu kalau misalnya namanya siklus asam sitrat, ya siklus si sitrat, bukan siklus si asetil-CoA kan. Nah, gimana sih, jadi asetil-CoA ini nggak bisa serta-merta masuk ke dalam siklus asam sitrat. Syaratnya satu nih, kamu kalau mau masuk ke dalam siklus asam sitrat, ya kamu harus berubah dulu jadi si sitrat. Gimana sih caranya asetil-CoA ini masuk ke siklus asam sitrat dan berubah menjadi sitrat? Caranya adalah, menambahkan asetil-CoA dengan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini, ya tadi, berasal dari si pirufat, kayak gitu. Jadi pirufat ini harus pinter-pinter, dia milih jadi asetil-CoA atau jadi oksaloasetat, karena kedua-keduanya penting. Kalau nggak ada asetil-CoA ya nggak jadi ATP, ya kalau nggak ada oksaloasetat, ya asetil-CoA yang bakal menghasilkan ATP juga nggak bakal bisa masuk ke siklus asam sitrat, kayak gitu. Paham ya? Nah, asetil-CoA ini harus berubah menjadi sitrat dengan cara menambahkan dirinya dengan oksaloasetat, barulah dia menjadi sitrat. Nah, sitrat ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan seterusnya, kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah oksaloasetat ini akan berubah menjadi, hanya fungsinya hanya mendampingi si asetil-CoA saja? Enggak. Jadi oksaloasetat ini juga berfungsi selain dia menemani si asetil-CoA untuk merubahkan si asetil-CoA ini menjadi sitrat, dia juga bisa menjadikan dirinya masuk ke gluconeogenesis atau,
eee, pembuatan glukosa lewat jalur lain selain karbohidrat, kayak gitu. Nah, gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, itulah dia, metabolisme karbohidrat dari bagan ini. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Selesai, guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus habis itu, paham ya? Nah, sekarang ini kita bahas tentang, apa ya, nggak tahu sih, hormon-hormon. Nah, ini jadi dari nol nih, dari dalam keadaan nol. Ada yang namanya fatty acid atau asam lemak, ada yang namanya, glukosa. Nah, glukosa kan misalnya nih dari tubuh nih, tubuh makan pasti dia banyak nih digunain. Nah, tapi lama-kelamaan apakah glukosa akan dipakai terus? Tentu enggak, karena glukosa itu disimpan untuk hal yang lebih membutuhkan. Nah, ketika itulah si fatty acid itu digunakan atau asam lemak tadi digunakan sebagai cadangan energi dari pengganti si glukosa. Nah, tapi kerjanya fatty acid ini dia dipengaruhi oleh seberapa banyak dia ada di dalam tubuh, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam tubuhnya pokoknya sampai batas ambang abis dia gitu. Jadi misalnya dia tahan untuk 1 jam, ya berarti 1 jam nih, nanti dia bakal bakal segitulah dia pokoknya. Tapi beda kalau ada yang namanya keton. Kalau keton itu dia diproduksi terus, ini bakal kalau misalnya lurus lagi ini bakal naik gitu. Bakal naik. Jadi beda. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu ada soal dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa 10 jam atau lebih, itu yang menghasilkan energi kita tuh keton, udah bukan fatty acid lagi, gitu. Karena fatty acid ini dia hanya ada batasnya, kayak gitu. Nah, sama kayak, hormon-hormonnya, ada insulin, ada glukagon, ada nah, kalau misal insulin ini kan dia fungsinya membentuk glikogen kan dari glukosa. Jadi misalnya kita makan, dia bakal berfungsi nih, pokoknya aku harus banyak nih ngasilin glikogen biar tubuh nanti kalau misalnya ada kekurangan glukosa, aku punya cadangan. Tapi lama-kelamaan, ya glukosanya juga bakal habis. Apakah dia bakal tetap bekerja? Ya enggak, orang glukosanya habis, ya kan? Paham kan? Nah, sama kayak, plasma glukagon. Plasma glukagon ini yang menyebabkan gluconeogenesis. Awalnya, kan masih banyak ya glukosa, ngapain dia berfungsi, kayak gitu, ngapain dia menjalankan tugasnya. Tapi lama-kelamaan tubuh kita udah berkurang nih glukosanya, ya berarti saatnya dia bekerja, atau dialah penyebab dari gluconeogenesis. Jadi kalau nggak ada dia, gluconeogenesis nggak ada, sementara glukosa kita udah rendah, ya kita nggak bakal menghasilkan energi, kayak gitu. Terus abis itu apa? Enggak, kenyang. Oke, paham ya sampai sini yang ini? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Ini pembagian aja sih. Karbohidrat tuh dibagi menjadi 4 ya, ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dah, ini dibaca aja, nggak dibaca dihafalin tapi nggak tahu sih itu bakal masuk apa nggak. Nah, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Ini adalah glikolisis. Nah, glikolisis and oksidasi dari pirufat. Nah, masuklah dia dari si glikolisis. Pertama kan ada namanya glukosa, ada namanya glikogen. Nah, ini sebenarnya dia dua bekerja sama ya. Kalau misal glukosanya banyak ya dipakai, kalau misal glukosanya sedikit ya glikogennya dipakai. Pokoknya intinya dia bakal berubah jadi si fosfat ini, heksosfosfat. Nah, heksosfosfat akan berubah menjadi triosfosfat tadi. Nah, trios fosfat akan diubah menjadi pirufat.
Nah, kalau misalnya tadi yang udah dia jelasin, kalau misalnya piruvat ini punya oksigen yang cukup, dia bakal menghasilkan ATP gitu, terdapat O2 akan menghasilkan ATP nih, kalau misalnya ada O2. Tapi kalau nggak ada O2, dia akan berubah menjadi laktat. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia harus berubah jadi laktat? Nah, penjelasannya itu ada di sini. Jadi bahwasannya, jadi kan di dalam, piruvat ini harus diubah ke laktat apabila nggak ada oksigen karena ada NADH. NADH ini kalau misalnya di sini dijelasin, kalau when oxygen in muscle is in short supply atau oksigennya sedikit, mitokondria reoksidasi dari NADH ini akan terganggu gitu. Jadi reoksidasi dari NADH, aku nggak tahu gimana prosesnya, tapi intinya reoksidasi dari NADH ini akan terganggu. Nah, NADH, jadi gimana biar nggak dia terganggu? Jadi NADH ini harus direoksidasi dengan pembuatan si piruvat menjadi laktat gitu. Kalau misalnya ada oksigen, dia reoksidasi dari NADH nggak bakal terganggu gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada oksigen, eh reoksidasi dari NADH-nya bakal terganggu. Gimana caranya biar mereka ini tidak terganggu? Jadi piruvat ini harus diubah menjadi laktat. Nah, NADH ya biar dia tadi reoksidasinya nggak terganggu akan diubah menjadi NAD+. NAD+ akan dipakai lagi ketika trias fosfat akan berubah menjadi piruvat kayak gitu. Jadi nggak bakal dibuang, nggak bakal diapain, tapi diubah lagi. Paham ya sampai sini? Jadi dari fosfat ke piruvat, kalau ada oksigen dia bakal masuk ke siklus asam sitrat menghasilkan energi, tapi kalau enggak dia akan berubah menjadi laktat agar reoksidasi NADH ini bagus lagi gitu. NADH tadi akan diubah menjadi NAD+ dan NAD+ akan dipakai lagi ke triosfosfat untuk perubahan dari triosfosfat menjadi piruvat. Paham sampai sini? Paham? Paham? Jawab ya guys. Aku Paham. sendiri. Oke, paham kan? Nah, selanjutnya nih, itu overview-nya dulu tadi, dan alasan kenapa si piruvat harus diubah menjadi laktat. Sekarang baru masuk ke glikolisis yang aslinya gitu. Nah, jadi mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa nih sangat membuat kita tuh secara sempurna gitu ya. Jadi kalau misalnya ulangin dari awal banget kehidupan, kita tuh ngutang gitu loh sama glikolisis sebanyak ngutang ATP sebanyak 2 ATP. Jadi dari siklus ini nanti sebenarnya bakal dihasilin 6 ATP. Tapi karena kita ngutang, itu kita cuma ngasilin 4 ATP gitu. Kenapa sih 2 ATP-nya buat apa? Kayak gitu. Nih, dibahas di sini. Jadi awalnya si glikogen ini bakal diubah menjadi Nah, jadi awalnya si glikogen ini akan diubah menjadi glukosa nih dari glikogen atau dari glukosa nih, kita fokus di glukosa aja. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat membutuhkan ATP 1. Nah, dari glukosa 6 fosfat dari glukosa 6 fosfat ini akan berubah menjadi fruktosa 6 fosfat yang dimana fruktosa 6 fosfat ini harus diubah juga menjadi fruktosa 1,6 bifosfat gitu. Nah, ini harus membutuhkan ATP juga di sini. Nah, tuh jadi udah 2 ATP yang kita pakai. Nah, dari glukosa dari sini akan diubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat, terus akan diubah menjadi segala macam sampailah di sini piruvat. Nah, intinya glukosa itu kan C-nya ada 6 ya. Glukosa itu kan C-nya ada 6, C6 H12O6 itu kan. Nah, intinya dari pembuatan glikolisis ini adalah memecah glukosa ini menjadi piruvat atau C3 kayak gitu. Nih, C3 nih. Jadi, setiap satu glukosa akan menghasilkan 2 piruvat. Nah, di sini kalau kita lihat ada NADH. Nah, NADH yang di sini itu mewakili 1 kali reaksi. Sementara tadi glukosa itu kan C6. Berarti kalau misalnya diputus kan jadi 2 kan? Kan 6 dibagi 2 jadi 3.
Jadi maksudnya sorry, kalau pirufat kan 3, jadi 6 dibagi 3 jadinya 2. Jadi di sini akan menghasilkan 2 NADH nih yang pertama. Terus, di sini terus nanti di sini akan menghasilkan ATP. Jadi 2 ATP. Nah, lanjut lagi di mana ya, NADH hasil nah, di sini ATP, di sini juga ATP. Gitu. Jadi dia ada 4 ATP. Sementara mungkin, ceritanya nih kayak Allah memberikan kita nih punya 2 ATP dari awal tubuh kita nih udah punya 2 ATP yang boleh dipakai di glikolisis ini. Makanya kalau misalnya, di sini misalnya nih di sini sama di sini nggak dipakai, berarti kan yang kita hasilkan 6 6 ATP kayak gitu. Nah, coba sekarang aku tanya, kalau misalnya kita dari karbohidrat harus diubah jadi glukosa. Sekarang, aku tanya, kita misalnya naik ke gunung, terus kita karena kita tahu kalau misalnya biar nggak ribet kita makan apa namanya, makan suatu gula yang bersifat, jadi fruktosa. Dia masih jadi fruktosa 6 fosfat. Berapa hasil dari ATP yang kita hasilkan? Berapa guys? ATP. Berapa? 4 ya? 4? Berapa guys? Iya, kalau fruktosa 4 ATP enggak? Kalau ya benar, kalau misalnya berbentuk fruktosa 6 fosfat masih 4 ATP. Kalau fruktosa dia dalam bentuk fruktosa 1,6 bifosfat, dia bakal ngasilin berapa ATP? Ujung di sini. Kalau misalnya nih aku makan, gula yang berbentuk fruktosa 1,6 bifosfat, aku ngasilin energinya berapa ATP di sini? Sorry, salah. Tadi kalau misalnya aku misalnya nih makan suatu gula yang bentuknya fruktosa 6 fosfat. Nih misalnya ya, aku di sini dikasih Allah 2 ATP. Nah, terus habis itu karena aku makan gula yang berbentuk fruktosa 6 fosfat, otomatis 2 ATP ini akan aku pakai kan? Akan aku pakai 1. Aku pinjem ya, 1. Dah berarti sisa 1 ATP. Nah, tapi aku masih megang 1 ATP lagi. Di sini aku ngasilin 2 ATP, di sini aku ngasilin 2 ATP. Jadi 4 ATP tambah 1 ATP. Jadi aku ngasilin berapa ATP? 5, benar banget. Gitu. Nah, kalau misalnya aku makan suatu makanan yang berbentuk fruktosa 1,6 bifosfat, berapa ATP yang aku hasilin? Berapa guys? Berapa? Fruktosa 1,6 bifosfat. Berapa ATP yang aku hasilin? Jawab. Nggak ngerti, diulang. Di kata Arif 6. Kata Arif berapa? Kata Arif 6. Benar, 6. Nah, bener. Saya. Nah, jadi misalnya aku ulang ya. Jadi kita nih dari tubuh kita sendiri itu punya 2 ATP. 2 ATP yang kita tuh udah punya gitu loh. Udah nggak harus masuk ke proses-proses lagi. Kita disediakan 2 ATP nih. Nih aku kasih kamu 2 ATP. Kamu lakukan glikolisis. Oke gitu. Dari glukosa kita ubah menjadi glukosa 6 fosfat. Untuk perubahan dari glukosa 6 fosfat
dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat itu harus dengan menggunakan 1 ATP kayak gitu. Nah, selanjutnya nih dari glukosa 6 fosfat berubahlah dia menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini nggak perlu ATP. Nah, dia pakai fosfoeksoisomerase gitulah. Nah, dari fruktosa 6 fosfat harus diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Dia ini butuh 1 ATP lagi kayak gitu. Udah jadi fruktosa 1,6 bifosfat, ini masih lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C-nya masih 6. Nah, sementara inti dari glikolisis itu kita ubah si C6-nya ini dipotong, jadi 3, 3 gitu. Nah, ini itu adalah jalur kita buat satu potongan aja. Satu potongan kita masukin dulu nih ke sini. Kita masukin, menghasilkan NADH. 1. Berarti kita 1 kan? Nah, kita masukin lagi, menghasilkan 1 ATP. Kita masukin lagi sampai ujung, menghasilkan 1 ATP. Menghasilkan 1 ATP. Nah, itu buat 3C di atas. Berarti kan hasilnya nih, hasil dari 3C di atas ini berapa? 1 NADH, 1 ATP, 1 ATP. Jadi 1 NADH, 2 ATP gitu. Nah, sekarang aku kerjain lagi nih yang bawah. Masukin lagi, aku hasilin 1 NADH. Masukin lagi, ngasilin 1 ATP, 1 ATP. Berarti 2 ATP, 1 NADH. Kalau digabungin dari satu siklus ini, karena dia satu glukosa, akan menghasilin 2 NADH plus 4 ATP. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham? Paham nggak, guys? Halo, halo? Paham, Di. Nah, gitu. Sebenarnya pusing, Di. Apa? Sebenarnya pusing, Di. Tapi paham nggak? Paham nggak? Jadi untuk satu siklus tuh dia sebenarnya cuma ngasilin 1 ATP, 1 NADH kayak gitu ya. Di sini 2 itu tuh karena dia udah 2 kali siklus gitu ya. Bukan. Sebenarnya dalam 1 kali itu dia tuh ngasilin 2 ATP nih. Ini 1, 2. Ya enggak? Ini kan satu siklus nih. Satu siklus nih sampai sini. Nih. Ya sabar, Fadu. Ini 1 NADH, 1 ATP, 1 ATP. Jadi ada 2 nih. 1, 2, 2 ATP, 1 NADH. Gitu. Paham nggak? Nah, kan ini kan gimana ya? Jadi dalam satu siklus itu dia nanti bercabang nih, lihat nih, bercabang. Tapi masih dalam satu siklus. Masih dalam satu siklus ini. Jadi kayak apa ya? Kayak wanita melahirkan jadi anak kembar 2 kayak gitu. Jadi dia dalam hidupnya kan barengan, tapi ya berkembangnya beda-beda gitu. Tapi sama gitu hasilnya. Nih nanti ke sini, yang bawah juga ke sini gitu. Menghasilkanlah 1 NADH, 2 ATP. Tapi kalau misalnya kita gabungin dari ke 3 sama 3 ini karena tadi 6, itu bakal menghasilin 2 NADH, 4 ATP gitu, dikaliin 2 gitu. Paham nggak sampai sini? Paham nggak nih, Sip? Paham, dipaham. Nah, terus abis itu, oke. Kalau misalnya nih, tadi kan kalau misal 2 ATP ini kan kita udah pakai di sini. Udah kita pakai di sini dan udah kita pakai di sini. Nah, kalau misalnya jadi makanya kita cuma punya 4 ATP di sini. Tapi kalau misalnya kita makan suatu makanan yang bentuknya fruktosa 1,6 bifosfat. Berapa ATP ujungnya? Berapa ATP hasil ATP-nya? Berapa, guys? Kalau aku makan suatu makanan yang dia bentuknya dari fruktosa 1,6 bifosfat. 6 ya? Apa kayak sih, Di? 6. Iya, benar 6. Kenapa 6? Kenapa 6 nih, Sip? Coba. Karena dia udah nggak butuh ATP lagi. Benar, gitu. Karena ATP-nya nggak kepake di sini.
Gitu. Kalau misalnya aku makan sesuatu makanan, dia bentuknya glukosa 6-fosfat, berapa ATP yang kita hasilin di sini? Di sini nih, aku makan di sini nih. Berapa ATP yang aku hasilin di sini? 5. 5. 5. Kalau aku makan bentuknya fruktosa 6-fosfat, berapa hasilnya di sini? 5. 5, gitu. Paham ya? Paham kan? Paham. Nah, gitu. Gitu deh. Oke, nih nggak usah kita bahas ya, guys. Nih. Nah, pokoknya intinya aku sih pahamnya ini tuh kalau glukokinase itu dia tidak membutuhkan glukosa terlalu tinggi untuk memulai sesuatu. Jadi pokoknya gitulah, aku juga nggak paham sih. Ini ada yang paham yang bagian sini? Soalnya nggak terlalu dijelasin dokternya. Cuman kayak dilewatin doang sama dokternya. Ada yang paham nggak yang bagian sini? Kalau nggak ada, biar dilanjutin. Kalau bagian ini udah ada dijelasin sih, tapi ada apa sih kayak kegunaannya tuh ada sih. Sama dia. Kegunaan apa nih, Sip? Kalau misalnya untuk heksokinase, KM-nya tuh rendah. Jadi kalau KM-nya rendah, afinitas glukosanya itu bakal tinggi, jadi dia butuh konsentrasi glukosa yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya glukokinase, dia tuh KM-nya tuh tinggi. KM-nya tuh tinggi, jadi afinitasnya tuh butuhnya tuh rendah, jadi dia tuh butuh konsentrasi glukosanya tuh yang tidak terlalu tinggi untuk mulai pencernaan. Kayak gitu cuman jelasin. Oh iya, oke. Berarti kalau heksokinase KM-nya rendah, afinitasnya tinggi. Kalau glukokinase KM-nya rendah tapi KM-nya tinggi tapi afinitasnya rendah. Ya kayak gitu. Sama kalau glukokinase tuh dia tuh sensitif pada kadar gula darah. Misalnya gula darah itu naik atau turun, itu tuh sensitif di situ. Oh iya ya. Makanya dia berfungsi untuk kayak apa ya? Cadangan glukosa itu ya? Iya mungkin gitu. Kadar gula. Kadar gula darah. Oke. Sini sih. Oke. Kita lanjut. Terus yang ini. Ini yang eritrosit. Glikolisis di eritrosit. Di eritrosit itu dia ini bentar. Nah, glycolysis for generation ATP may be bypassed. Nah, itu dia bakal diubah menjadi 2,3 bifosfoglycerat. Di mana ingat aja 2,3 bifosfoglycerat ini penting untuk mengurangi afinitas dari hemoglobin. Jadi kalau misalnya pada eritrosit itu ada yang namanya 2,3 bifosfoglycerat, di mana nantinya kalau misalnya pada keadaan hipoksia itu penting. Kenapa? Karena dia bakal membuat si hemoglobin ini akan menurunkan efektivitas dari mengikat O2. Jadi misalnya misalnya kita dalam keadaan hipoksia, biar kita semakin tahan gitu ya, kayak semakin lama bertahan, itu si 2,3 bifosfoglycerat ini akan melakukan tugasnya dengan cara menurunkan menurunkan efektivitas dari si hemoglobin. Jadi si hemoglobinnya nih kayak berkurang dia keinginan untuk mengikat si O2 kayak gitu. Nah, terus bentar, kalau ini itu adalah pembentukan asetil-CoA dari si pirufat. Nah, ini pembentukan asetil-CoA oleh si pirufat ini itu dipercepat oleh namanya tiamin. Jadi kalau misalnya vitamin B atau tiaminnya ini tidak ada di dalam tubuh, jadi kalau misalnya kita kayak kekurangan vitamin B atau si tiamin ini, kita bakal ngerasa ya sama aja gitu. Kalau kita punya energi, kita punya karbohidrat yang baik, tapi glukosa yang baik atau yang lainnya yang baik, tapi kalau kita nggak punya tiamin tadi, kita tuh bakal nggak bisa. Jadi enzimnya nggak bakal bisa bekerja. Jadi di sini ada 2 enzim, ada namanya pirufat dehidrogenase. Ini sih yang dijelasin. Nah, dari pirufat ini
piruvat akan dipakai oleh akan menggunakan si piruvat dehidrogenase ini untuk merubah si piruvat tadi berubah menjadi asetil-CoA. Nah, jadi dari piruvat ini masuk ke sini, masuk ke dia ke asetil-CoA sebelah sini. Terus, nah kalau ada yang namanya nih asetil-CoA, terus nanti hasilnya ada NADH gitu. Nah, kalau ada yang namanya pada keracunan merkuri, nih di sini dijelasin, ada namanya ada yang namanya keracunan merkuri. Jadi keracunan merkuri ini akan memblok piruvat dehidrogenase sehingga tidak dapat menjadi energi. Contohnya arsen. Apa sih arsen itu tuh ini loh racun. Apa ya? Arsen tuh rumput aja nggak tahu apa ya fungsi. Wait, arsen. Dia pengolahan kaca, pigmen tekstil gitu-gitu. Nah, dia diblok si piruvat ini, diblok. Piruvat dehidrogenase. Nah, kalau misalnya ini diblok, otomatis si piruvat nggak bakal bakal jadi asetil-CoA. Nah, satu-satunya cara biar kita menghasilkan energi, gimana pun si piruvat ini harus berubah menjadi asetil-CoA gitu. Nah, jadi dia lama-lama bakal meninggal gitu, fatal. Terus apa ya? Piruvat gitu. Nah, itu sih yang dijelasin. Ada yang mau nambahin? Nah, sekarang masuk ke siklus asam sitrat. Nah, tadi kan udah dijelasin nih karbohidrat, protein sama lipid tuh semuanya bisa menjadi asetil-CoA. Makanya asetil-CoA ini dibilang sebagai sel intermediate. Nah, tadi kan udah dibahas nih asetil-CoA harus diubah menjadi sitrat dulu biar masuk ke siklus asam sitrat. Nah, gimana caranya tadi asetil-CoA akan berubah dirinya menjadi sitrat biar masuk ke siklus asam sitrat? Gimana caranya? Ada yang tahu tadi? Dengan oksaloasetatnya. Ya, benar. Jadi ditambah oksaloasetat. Nah, di sini ada prosesnya itu aerobik, dia harus menggunakan oksigen dengan final oxidation reduce coenzim dia terjadi di mitokondria. Jadi seperti yang kita ketahui tadi siklus asam sitrat itu terjadi di mitokondria kayak gitu. Nah, jadi makanya si asetil-CoA bisa dibilang menjadi namanya sel intermediate kayak gitu. Terus udah sih, terus apa ya? Sebenarnya itu aja sih. Terus kalau misalnya ini singkat aku tuh dokternya tuh sempat jelasin kenapa orang-orang kalau diet itu paling sering tuh diet karbohidrat. Karena sebenarnya karbohidrat tuh paling cepat rantainya kayak gitu daripada yang lain gitu. Terus nah, kalau misalnya ini tuh ngebahas sih tadi yang siklus asam sitrat. Jadi kalau ini yang tadi udah dibahas sama yang di atas, kalau misalnya di siklus asam sitrat tuh namanya siklus asam sitrat, jadi harus diubah menjadi asetil-CoA digabung menjadi sama si oksaloasetat diubah menjadi sitrat gitu. Nanti selama perjalanan siklus asam sitrat akan menghasilkan banyak nih NADH, ATP, FADH. Pokoknya hasilnya itu ada 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP kayak gitu. Jadi intinya kalau di sini tuh dokternya cuma bilang kayak kalau misalnya siklus asam sitrat ya harus dimulai dari si sitrat bukan si asetil-CoA kayak gitu. Nah, sekarang nih siklus asam sitrat, transaminase, gluconeogenesis dan yang lainnya. Nah, kalau ini tuh sebenarnya kalau misalnya dari judulnya tuh siklus asam sitrat nih ada transaminase. Di mana transaminase ini sebenarnya kita bahas di metabolisme protein. Nah, kalau gluconeogenesis tuh tadi yang gimana cara bentuk glukosa bukan dari karbohidrat. Nah, terus sama apa ini? Nah, itu. Kayak terus pertama tuh kita lihat dulu dari si piruvat ini nih, piruvat yang ini. Nah, piruvat ini kan tadi udah aku bilang, dia itu bisa jadi asetil-CoA atau dia bisa jadi oksaloasetat kayak gitu.
Nah, piruvat ini tuh bisa dari makanan kayak karbohidrat tadi, kayak glukosa diubah menjadi piruvat, tapi dia juga bisa dari ini nih, hidroksprolin, serine, cysteine, treonin, glisin. Ini tuh apa, asam amino ya, ini asam amino, yang dia nih, apa ya, esensial atau non esensial? Kayaknya ada yang esensial, ada yang ini non esensial. Nah, dia ini juga bisa diubah menjadi piruvat. Ada yang namanya triptopan. Triptopan ini juga asam amino, dia diubah menjadi alanin, ada yang namanya transaminase, diubah juga jadi piruvat. Ini bakal dibahas di bagian metabolisme protein gitu. Nanti aja. Kalau kata dokternya ntar dibahas di protein. Jadi makanya tadi aku bilang sebenarnya semua tahap di metabolisme itu continue. Jadi di sini masuk, nanti di sana juga masuk. Nah, intinya piruvat ini bisa dari laktat, bisa dari makan, bisa dari asam amino. Itu cerita tadi ya. Nah, piruvat ini bisa diubah menjadi oksaloasetat dan bisa diubah menjadi asetil-CoA. Nah, oksaloasetat ini bisa diubah lagi nih, yang kayak tadi, diubah jadi gluconeogenesis, diubah menjadi glukosa, bisa juga dia masuk ke oleh si asetil-CoA berubah menjadi sitrat. Sitrat bakal masuk ke siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat tuh kita lihat dari sini. Nah, ini kan masuk nih siklus asam sitrat tadi kan di mitokondria. Nah, di sini nih. Ini tuh kayak ini gambaran awalnya, terus ini dibuat lagi secara kecilnya nih piruvat, diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ditambah sama oksaloasetat bakal jadi sitrat. Nah, sitrat di sini dokternya cuma mau kasih tahu bahwasannya sitrat ini bisa tetap di mitokondria untuk menjalankan tugasnya di siklus asam sitrat atau dia bisa keluar jadi fatty acid. Nih, kalau misalnya dia masuk ke siklus asam sitrat, tapi kalau dia keluar dia bisa jadi eh fatty acid atau asam lemak kayak gitu. Paham ya sampai sini yang ini tuh pokoknya intinya piruvat bisa diubah menjadi oksaloasetat atau asetil-CoA. Nah, kalau dia diubah menjadi oksaloasetat tetap aja dia nanti akan bergabung menjadi asetil-CoA, akan berubah menjadi sitrat, di dalam sini sitrat. Nah, sitrat ini bisa masuk ke dalam tetap di mitokondria untuk masuk ke dalam masuk ke siklus asam sitrat atau dia bisa keluar diubah menjadi asam lemak atau fatty acid kayak gitu. Nah, paham sampai sini? Paham? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang metabolisme dari glikogen. Nah, kalau misalnya glikogen itu kita lihat dari sebelah sini nih. Nah, glikogen ini kan glikogen nih. Ada namanya gimana glikogen ini akan diubah menjadi glikogen. Pokoknya glukosa akan diubah menjadi glikogen dengan glikogen sintase. Nah, glikogen sintase ini akan glukosa akan diubah menjadi glikogen lewat glikogen sintase, terus glikogen ini akan diubah menjadi glukosa. Free glukosa ini buat ya diubah untuk yang lainnya. Nah, tapi glikogen ini kan kita simpannya di hepar sama di otot ya. Cuman kalau hepar ini baik, dia bisa untuk organ lain. Jadi si glikogen ini tuh bisa untuk orang lain, bisa untuk organ lain. Tapi kalau otot dia cuman bisa menyimpan aja. Terus dia untuk untuk dia sendiri gitu, untuk ototnya sendiri. Dia nggak bisa bagi-bagi ke yang lain kayak gitu. Kenapa sih kayak gitu? Nah, jadi di hepar yang nggak ada di otot ini adalah nih Lex glucose 6 fosfat. Tadi kan glikogen diubah menjadi free glukosa. Ada yang namanya glikogen fosforilase atau glukosa 6 fosfat. Nah, dia ini nggak ada di si otot. Yang ada cuma si hepar doang. Nah, makanya si otot ini nggak bisa merubah si glikogen tadi untuk menjadi glukosa untuk dipakai ke yang lainnya, kayak gitu. Nah, terus habis itu
kalau misalnya si glikogen udah jadi free glukosa. Nah, itu sih intinya. Nah, kalau misal ada yang namanya CAMP lagi. CAMP tuh sensor apa ya, kayak sensor lah atau regulator gitu. Jadi CAMP ini dia akan mendukung terjadinya glikogen fosforilase. Jadi kalau misalnya, nah CAMP ini oke, jadi kalau misalnya nih CAMP ini akan mendukung terjadinya glikogen fosforilase. Jadi dia sensor atau regulator yang terjadi apabila puasa tuh semakin banyak kayak gitu. Kenapa nih ya? Ini agak complicated. Jadi CAMP ini terjadi kan kalau misalnya pada saat puasa nih makin banyak. Kan harus bayangin nih, kalau lagi puasa otomatis apakah kita menerima glukosa dari luar tubuh? Otomatis enggak. Nah, karena enggak, dia makanya menginhibisi si glikogen sintase. Kenapa? Ya orang glukosanya enggak ada, apa yang mau dilakuin? Apa yang mau dipakai sama glikogen sintase? Apa yang mau dibentuk menjadi glikogen? Ya kita lo puasa, kita lo nggak ada glukosa yang masuk ke dalam tubuh, ya makanya nggak ada nih nggak ada yang mau diubah jadi glikogen. Makanya si CAMP ini akan menginhibisi si glikogen sintase karena emang nggak ada yang mau diubah ke glikogen. Sebaliknya, CAMP ini akan mendukung si glikogen fosforilase. Kenapa? Ya karena tubuh kita masih butuh glukosa kayak gitu. Tubuh kita masih butuh glukosa, tapi kita nggak dapet glukosa dari luar tubuh. Jadinya dari mana? Ya dari glikogen, dari simpenan glukosa yang ada di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya glukagon epinefrin. Jadi glukagon epinefrin ini akan mendukung si CAMP. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya oke, ntar dulu aja. Nah, sekarang insulin. Insulin itu kan fungsinya membentuk si glukosa menjadi glikogen. Glukosa yang ada di dalam tubuh kita, glukosa yang ada di dalam tubuh kita untuk berubah menjadi glikogen. Nah, si insulin ini menginhibisi si CAMP. Kenapa? Karena CAMP ini merubah si glikogen fosforilase. CAMP ini mendukung si glikogen fosforilase untuk berubah menjadi dari glikogen untuk merubah menjadi glukosa. Nah, kalau misalnya nih CAMP bekerja, insulin bekerja, ya capek lah si insulinnya. Pasti kayak aku udah merubah si glukosa capek-capek ke glikogen, malah si CAMP ini ngedukung si glikogen fosforilase untuk mengubah si glikogen jadi glukosa lagi. Ya kayak udah capek-capek si insulin buat jadi glikogen malah diubah lagi jadi glukosa. Makanya si glikogen ini kayak dia tuh menginhibisi si CAMP karena CAMP ini mendukung si glikogen fosforilase. Paham kan? Jadi kalau misalnya CAMP ini menginhibisi si glikogen sintase karena ya tubuh kita nggak punya glukosa kayak gitu. Dan dia ini kalau misalnya tubuh kita lagi banyak makanan, insulin bakal ngeinhibisi si CAMP. Biar apa? Biar dia nggak capek-capek insulin udah bikin jadi glukosa jadi glikogen, malah diubah lagi, malah si CAMP ini mendukung si glikogen fosforilase untuk mengubah glikogen jadi glukosa lagi. Jadi males. Nah, glukagon epinefrin akan mendukung si CAMP. Sekarang coba kalau paham nggak? Kalau misal paham, coba kalau misalnya nih lagi puasa, apakah glukagon epinefrin akan bekerja? Bekerja atau nggak kira-kira kalau misal lagi puasa? Ya. Iya, paham ya? Berarti oke. Gitu. Terus, nah sekarang kita lanjut ya. Terus nih, sekarang gluconeogenesis. Nah, ini tuh sebenarnya sama yang kayak tadi sebenarnya. Intinya dari glukosa akan diubah menjadi pirufat akan menjadi pirufat, akan bertambah menjadi oksaloasetat akan diubah menjadi sitrat. Dengan tambahan si pirufat tadi, terus akan menjadi sama aja kayak yang di atas. Oke, lanjut. Nah,
Nah, ini tuh sama aja, ini kayak ini di liver, di hepar, ini di otot, glukosa 6-fosfat bakal diubah menjadi pirufat kalau ada itu jadi laktat atau pirufat jadi itu sama aja semuanya sama, ini sama aja. Nah, ini tuh pentosa fosfat. Ini tuh adalah tahap di mana banyak menghasilkan molekul-molekul NAD+, di mana NAD+ ini akan membantu pembuatan si ATP kayak gitu. Jadi di sini ada NAD+, akan diubah menjadi NADPH biar terjadinya ya tadi biar menjadi ATP. Intinya itu sih nggak ada dijelasin dokter banyak-banyak. Nah, terus ini adalah pathway metabolisme. Nah, ini ada yang namanya fruktosa. Jadi fruktosa nih kayak paling cepat jadi itu dulu tuh pokoknya kalau nggak salah tuh dokternya jelasin kayak dulu tuh orang kalau mau diet tuh makan nasi jagung. Soalnya isinya tuh fruktosa kayak gitu. Padahal sebenarnya fruktosa itu setelah di searching lagi, kok di searching apa sih diteliti lagi bahwasannya sebenarnya fruktosa itu memiliki rantai lebih cepat untuk menghasilkan ATP kayak gitu. Jadi dan fruktosa sendiri kan jadi gini, mungkin orang dulu tuh berpikir kayak udah kita makan fruktosa aja, makan makanan sesuatu yang fruktosa. Karena tadi kalau misalnya kita lihat dari glikolisis, bahwasanya fruktosa itu kan lebih cepat ya, kan dari glukosa jadi glukosa 6-fosfat, terus jadi fruktosa 6-bifosfat, baru diubah ke bawah yang tadi yang ada glikolisis, yang tadi yang di atas banget. Yang ini kan fruktosa nih. Jadi orang dulu tuh berpikiran kita makan sesuatu yang berfruktosa aja. Biar apa? Biar lebih dikit nih. Biar dikira tuh kayak biar lebih kalau orang mikir kan kayak biar lebih cepet juga keluarnya, biar jadi feses, biar diet gitu, biar cepet. Nah, terus ATP energinya juga lebih banyak. Padahal sebenarnya yang terjadi bahwasannya sebenarnya fosfat itu dia bisa berubah jadi fatty acid sendiri dengan cara esterifikasi. Nah, jadi sebenarnya fruktosa itu enggak secepat itu, bukan untuk diet gitu. Udah deh, itu aja dari metabolisme karbohidrat. Ada yang mau ditanyain? Aku nggak bacain lagi. Yang mana yang dijelasin, guys? Yang mana? Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Lewat chat aja nggak apa-apa kok. Soalnya tadi aku nggak ngeliat chat. Ada yang mau ditanyain nggak, Bella? Padu nggak ada ya? Padu. Itu yang si mas-mas tuh padu dah. Iya, boh. Dudu. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Beri. Walah. Pacar Renjun emang siapa, guys? Ria. Walah. Bella, ada yang mau ditanyain nggak? Tanyain dong, guys. Sepi banget sebenarnya. Lagi mencerna di. Nisip. Hania. Loh,
Tria loh ada 2, pacar anjing berarti Tria atau bukan? Pacar anjing siapa jujur? Jadi kalau nggak ada yang nggak paham, terus kalau ada yang mau ditambahin, tambahin aja guys, atau chat aku atau gimana. Soalnya aku juga mana tuh aku ada yang lewat. Ini mau ini aja atau mau lanjut ke metabolisme lipid guys atau protein? Lanjut. Oke. Wait. Terus kalau dia mau nanya lewat chat aja nggak apa guys. Nah, sekarang masuk ke metabolisme lipid. Dari paling atas, metabolisme pengertian lipid itu zat organik hidrofobik atau dia tidak bisa terlalu dalam air. Nah, terus dia lipid merupakan senyawa heterogen atau senyawa campuran dari 2 bahan dan 2 zat yang tidak dapat menyatu secara sempurna, yaitu lemak, minyak, steroid, atau wax itu lilin ya malam itu di sini. Terus lipid larut dalam pelarut nonpolar, misalnya ether, kloroform, etanol, benzena, aseton, toulena. Nah, senyawa kimia lipid itu unsur penyusun lipid itu ada C, H, dan O. Nah, di mana molekul lipid ada trigliserida terbagi menjadi 4, 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, asam lemak itu ada hidrokarbon dan gugus karboksil, molekul gliserol, nanti gugus hidroksilnya, tiap gugus hidroksil akan berinteraksi dengan karboksil asam lemak. Ya, pokoknya itu intinya. Nah, pembagian lipid itu ada lipid sederhana, campuran, dan turunan. Itu bisa dibaca. Asam lemak berdasarkan ikatan kimia ada asam lemak jenuh dan tak jenuh. Sumber asam lemak ada 2, ada tumbuhan dan hewan. Nah, fungsi lipid itu sebenarnya lipid itu dia bisa menghasilkan 2,5 kali lipat dari karbohidrat energi. Jadi energi yang dihasilkan dari lipid itu bisa 2,5 kali lipat lebih kuat daripada karbohidrat. Dah, terus insulator itu maksudnya menjaga suhu tubuh. Terus dibaca aja. Nah, ini. Jadi proses pencernaan lemak dalam tubuh. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung enzim lipase. Ingat ya, enzim lipase ini diproduksi di pankreas. Nah, fungsinya enzim lipase ini gimana sih? Menghidrolisis atau memecah lemak. Nah, lemak ini keluar nih dari lambung, dari gaster. Dari gaster. Terus habis itu masuk ke dalam usus merangsang namanya hormon kolesistokinin, menyebabkan kantong empedu ini berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan dari empedu. Jadi dari gaster, terus masuk ke lambung,
dari gaster masuk ke usus. Nanti dari usus ini akan mengeluarkan hormon kolesistokinin untuk berkontraksi biar si empedu ini menghasilkan cairan. Nah, empedu itu mengandung namanya garam empedu yang berperan penting untuk mengemulsi lemak. Jadi tuh lemak kan bentuknya besar ya. Sebenarnya itu kan lemak tuh udah kita makan, tapi kan bagi tubuh tuh masih terlalu besar untuk diemulsi, untuk dicerna. Jadi dia harus diemulsi. Jadi emulsi itu kayak dipotong kecil lagi gitu. Nah, terus habis itu emulsi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran kecil, lebih kecil. Ukuran lemak yang lebih kecil akan teremulsi, akan memudahkan hidrolisis lemak oleh lipase yang dihasilkan dari pankreas tadi nih, lipase tadi yang di atas. Nah, terus habis itu dihasilkan pankreas dan usus halus. Nah, di fase pankreas menghidrolisis asam lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Nah, gliserida ini terus habis itu pengeluaran cairan pankreas dirancang oleh hormon sekretin dan pankroenzim. Jadi di pankreas itu ada namanya hormon sekretin sama pankroenzim. Nah, sekretin itu berfungsi untuk meningkatkan jumlah elektrolit sama cairan pankreas. Kalau pankroenzim merangsang pengeluaran enzim-enzim. Nah, pada waktu absorpsi lemak, monogliserida melalui sel-sel mukosa pada keduanya diubah menjadi trigliserida. Nah, jadi yang tadi itu akan diubah menjadi trigliserida, tapi itu nggak bakal berjalan secara lama. Trigliserida ini akan bergabung menjadi protein kolesterol sehingga membentuk namanya lipoprotein atau kilomikron yang dalam tubuh kita tuh kilomikron. Oke. Terus habis itu lemak disimpan di dalam jaringan adiposa yang berada di bawah kulit. Cuma itu ya. Oke, jadi nih yang pertama nih, dari proses pencernaan lemak dalam tubuh. Nah, ini pertama nih makanan kita kunyah nih, lemak kita kunyah, tapi kan ini tuh udah kecil sih. Tapi kan kalau bagi tubuh kita tuh masih terlalu besar gitu. Gimana caranya? Nah, ada yang namanya bile salt atau garam empedu tadi. Garam empedu ini kecil-kecil nih akan menyelimuti si lemak tadi yang udah lemak tadi, ini kan contoh lemaknya ada trigliserida atau kolesterol gitu ya. Nah, akan diselimuti biar dia berubah menjadi lemak yang lebih kecil kayak gitu. Nah, lemak yang lebih kecil ini bakal kalau misalnya udah masuk ke udah bisa nih kira-kira bisa dicerna. Nah, dia akan masuk ke dalam enterosit nih atau di dalam usus gitu ya. Nah, balsa terus garam empedu tadi gimana? Ya dia bakal balik lagi ke atas, dia mengemulsi lagi. Nanti kalau udah jadi kecil dia bisa masuk, dia balik lagi ke atas kayak gitu aja. Pokoknya kejadiannya tuh kayak gitu terus. Nah, ini udah bisa masuk ke dalam ke bawah. Dia bergabunglah tadi kan trigliserida bergabung menjadi kolesterol, bergabung menjadi protein. Nah, di Golgi, di aparatus Golgi dia akan diubah si 3 ini menjadi lipoprotein. Nah, lipoprotein yang sering kita pakai itu namanya kilomikron gitu. Nah, dari sinilah kita baru bisa dikirim ke vaskularisasi atau ke limfoid dan sebagainya kayak gitu. Karena apa? Karena si lipid ini tuh lipid itu nggak bakal bisa atau trigliserida ini nggak bakal bisa bekerja kalau misalnya dia nggak diangkut oleh si lipoprotein tadi atau si kilomikron tadi gitu. Nah, terus udah ya paham ya sampai sini. Terus ini dilanjutin aja. Nah, di sini dia. Nah, jadi kan lipid tadi kan bisa dapat dari luar atau dari dalam tubuh, atau eksogenus atau endogenus. Nah, eksogenus ini mengangkat lipid dari luar nih, Nah, sama kayak tadi tuh, dia masuk ke intestinum tenue, udah bisa nih, pokoknya udah dimakan segala macam, dia berubah menjadi kilomikron. Kilomikron tadi kan ada trigliserida, ada protein, ada kolesterol. Nah, di kilomikron inilah yang baru bisa dia disebarkan ke kapiler-kapiler. Mau ke kapiler, mau ke limfoid, terserah pokoknya intinya. Nah, tapi yang paling banyak dari Y3 itu ya emang lipid atau si trigliserida tadi. Nah,
masuk ke jaringan paling kecil nih, jaringan paling kecil. Si trigliserida ini bakal, bakal diambil nih sama si jaringan, gitu, si adiposa misalnya, adiposa atau kemana gitu. Nah, tapi kan tadi masih ada kilomikron atau lipoprotein tadi kan masih berjalan ya, masih ada kolesterol, masih ada protein gitu. Nah, dia bakal, masuk ke dalam namanya hepar atau ke hepatosit gitu ya. Nah, di hepatosit ada yang namanya lisosom. Lisosom inilah yang akan mengambil si kolesterol tadi, gitu ceritanya. Nah, itu kalau misalnya dari eksogen. Nah, kalau misalnya dari endogen, berarti kan dihasilkan dari dalam tubuh ya. Nah, endogen ini, dari endogen ini ada namanya FLDL atau very low density lipoprotein. Jadi FLDL ini akan membawa si, lipid yang ada di dalam tubuh untuk, masuk ke dalam kapiler-kapiler. Nah, ini ada namanya enzim yang membawanya itu yang menghidrolisis itu namanya LPL. Nah, dari di kapiler-kapiler ini seperti tadi sama kayak gini, diambillah si trigliseridanya nih di sini. Nah, gitu. Nah, yang tadinya FLDL akan berubah menjadi IDL atau apa ya lupa, pokoknya IDL. Oh ya sorry, IDL. Terus di IDL ini harus diubah lagi menjadi LDL atau low density lipoprotein. Nah, LDL kalau misal IDL, kenapa nggak IDL aja? Kenapa harus diubah menjadi LDL? Karena kalau misal IDL dia nggak tahu mau kemana kayak gitu. Karena dia kalau misal mau ke hepar, dia harus atau mau dibawa kemana-mana, dia harus diubah dulu menjadi LDL. LDL inilah yang punya reseptor masuk ke hepar. Kalau misalnya kita dalam IDL aja, itu ya nggak bisa masuk ke dalam si hepatosit atau masuk ke hepar karena dia nggak punya reseptornya kayak gitu. Nah, kalau di sini ada namanya remnant reseptor. Nah, kalau misalnya IDL udah diubah menjadi LDL, LDL ini bisa masuk ke hepar atau dia masuk ke dalam lisosom atau ke dalam sel periferal, diambil kolesterolnya. Nah, berarti kolesterol baik dong? Baik, kecuali dia masuk ke dalam subendotel. Kalau udah masuk ke dalam subendotel, dia difagositosis, si kolesterolnya inilah yang akan menghasilkan sel busa atau form cell. Nah, lama-kelamaan kolesterol ini akan menghasilkan sumbatan di peredaran darah. Inilah yang namanya kolesterol dalam eh, dalam tubuh manusia kayak kalau orang tua kolesterol segala macam. Kenapa sih gitu? Karena kalau kalian lihat dari tabelnya sendiri, kolesterol itu kalau misalnya udah masuk ke subendotel dia nggak bisa diubah lagi atau dipindahin lagi ke tempat yang lain. Kalau misalnya di hepatosit kolesterolnya ini, dia bisa nih diubah kemana kek atau dipindahin lagi ke sini atau ke sini ke FLDL. Kalau misalnya ini dia nggak bisa nih kemana nih nggak bisa. Udah di sini aja dia. Di sini dia akan lama-kelamaan dia akan menyumbat peredaran darah. Nah, kalau misalnya tadi dibawa ke peripheral cell, itu dia masih bisa diubah. Misalnya ini udah nih kata sel periferal, udah aku tuh udah kebanyakan, udah cukup. Oke, kata dia. Oke, kalau gitu aku ini aja, aku ubah lagi, aku bawa ke hepatosit lagi. Oke, kata dia. Nah, ada yang namanya HDL atau high density lipoprotein. Dia ini kayak apa ya? Kayak yang paling baik lah dari LDL dari FLDL. Karena dia akan ada yang namanya step reverse cholesterol transport atau mengembalikan dari endogen dari sebelah sini. Dibawa lah sama si HDL. Oke, kalau gitu. Nah, dari HDL itu bisa diubah menjadi IDL atau diubah menjadi LDL gitu. Nah, kalau misalnya dia diubahnya jadi IDL, dia otomatis harus diubah lagi jadi LDL. Tapi kalau dia udah diubah jadi LDL, dia langsung bisa masuk ke hepar, kayak gitu. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke metabolisme lipid. Nah, metabolisme lipid kan misalnya dari makanan ya. Sama yang kayak tadi nih, lipid, karbohidrat, protein itu semua bisa jadi asetil-CoA. Nah, sekarang lipid tuh ada yang lipid kan kalau misalnya mau dimakan terus tuh bisa jadi asam lemak nih. Nama stepnya tuh lipogenesis. Jadi lipogenesis itu pembentukan asam lemak dari lipid. Ingat ya, lipogenesis.
Sekarang dia udah jadi asam lemak. Ditanya nih, kamu mau disimpan atau tubuh lagi membutuhkan energi? Oh, disimpan aja, tubuh energinya. Oke, disimpan. Dia nama stepnya esterifikasi. Dia disimpan dalam bentuk trigliserida. Terus sekarang kalau kayaknya tubuh membutuhkan energi nih soalnya glukosa udah nggak ada kayak gitu. Nah, dia akan diubah lewat namanya oksidasi beta. Yang kayak tadi aku jelasin di sebelumnya itu ada namanya oksidasi beta. Nah, asam lemak inilah yang diubah menjadi oleh step oksidasi beta itu diubah menjadi asetil-CoA. Nah, tapi kalau misalnya nih tadi udah jadi asam lemak, udah disimpan nih dari trigliserida menjadi trigliserida, tadi udah diesterifikasi, otomatis kan dibentuknya trigliserida. Baru kita bilang, kayaknya butuh deh tubuh energi. Nah, ada yang namanya lipolisis atau pembentukan trigliserida menjadi asam lemak. Nah, asam lemaklah baru masuk ke oksidasi beta, baru menjadi asetil-CoA gitu. Nah, dari asetil-CoA seperti umum masuklah ke siklus asam sitrat dan segala macam gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, asetil-CoA ini tadi apakah hanya bisa menjadi ATP? Enggak. Jadi, asetil-CoA itu enggak hanya bisa menjadi sitrat, tetapi asetil-CoA ini kalau misalnya ditambah sama energi kita, ditambah 1 aja dari energi kita, asetil-CoA ini bilang, "Kayaknya energi udah cukup deh, udah malah kelebihan nih ATP energi kita di dalam tubuh." Ya udah diubah jadi ada 2, ada namanya kolesterogenesis atau pembentukan kolesterol seperti namanya atau ketogenesis atau pembentukan keton kayak gitu. Nah, kalau kolesterogenesis akan berubah menjadi kolesterol atau terus dia akan berubah menjadi steroid dengan step namanya steroidogenesis. Nah, steroid ini bisa dipakai oleh tubuh kita gitu. Nah, kalau asetil-CoA bisa juga diubah masuk ke dalam step namanya ketogenesis, itu diubah menjadi asetoasetat yang akan menghasilkan hidroksibutirat atau aseton. Intinya dia menghasilkan keton. Udah, pokoknya intinya itu. Jadi intinya lipid ini bisa jadi trigliserida, bisa jadi asam lemak aja, atau dia diubah lagi jadi trigliserida, dan trigliserida ini bisa lagi dibalikin ke asetil-CoA, atau lipid ini bisa langsung ke asetil-CoA, bisa. Pokoknya bisa semua. Pokoknya intinya lipid ini harus diubah dulu tapi ke asam lemak. Barulah si asam lemak ini bisa disimpan atau bisa digunakan langsung kayak gitu. Nah, sama kayak tadi karbohidrat juga bisa diubah menjadi asetil-CoA, protein juga bisa diubah menjadi asetil-CoA kayak gitu. Dah. Terus, nah sekarang masuk ke lipolisis nih, di bagian sebelah sini dulu nih, pertama kita jelasin. Nah, lipolisis ini seperti tadi, apa? Dia step apa nih? Apa jadi apa? Kalau dari sini. Nah, dia dari trigliserida jadi asam lemak kan. Nah, pokoknya intinya ini. Jadi dari trigliserida harus dia diubah menjadi lipolisis nih. Lipolisis, tapi jadi lipolisis ini itu dia menghasilkan banyak, bukan hanya asam lemak. Kan tadi kalau kita lihat dari sini, itu kan asam lemak ya. Tapi sebenarnya dari trigliserida ini bisa diubah gini nih, gini, dalam bentuk kayak gini, dia bisa jadi bukan bisa jadi, tapi trigliserida kalau masuk ke dalam step namanya lipolisis, dia menghasilkan dua hasil, asam lemak sama gliserol. Nah nih, jadi asam lemak, dia dapat asam lemak, tapi dia juga dapat gliserol kayak gitu. Nah, asam lemak, gliserol, gliserol dulu. Gliserol bisa dipakai oleh tubuh untuk yang lainnya, terserah dia apa. Banyak fungsi kan. Nah, sekarang lipolisis kan bentuk jadi asam lemak. Nah, terus tadi kan kalau kita lihat dari sini kan asam lemak bisa diubah menjadi asetil-CoA. Benar, tapi apakah segampang ini stepnya? Oh tidak, tentu aja tidak. Karena asam lemak itu dia nggak aktif kayak gitu. Dia harus diaktifkan dulu asam lemak ini untuk bisa menjadi asetil-CoA. Gimana caranya? Asam lemak itu harus diubah menjadi namanya asil-CoA dengan enzim namanya asil-CoA sintase. Dia yang pertama jadi asil-CoA dulu, baru setelah si asil-CoA ini berbentuk aktif. Nah, asil-CoA inilah baru yang dapat diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah yang bisa nanti masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan
energi gitu. Nah, asil CoA ini adalah asetil-CoA dengan cara gimana sih caranya asil CoA ini bisa diubah menjadi asetil-CoA? Kan di sini nggak ada ya. Nah, itu dengan cara dipotong 2 atom karbon. Jadi, misalnya ada 18 atom karbon asil CoA, berarti berapa asetil CoA yang bisa kita dapat? 9. Ya, benar, gitu. 9 ya. Jadi, asil CoA ada 18 nih, dipotong 2 jadi asetil CoA, dipotong 2 lagi, dipotong 2 sampai habis, jadi ada 9 asetil CoA yang bisa kita dapat. Gitu, paham? Jadi misalnya ada 18 dipotong 2 jadi 16, dipotong 2 menghasilkan 1 asetil CoA. Dipotong 2 lagi jadi 14 menghasilkan 1 asetil CoA. Sampai habis berarti ada 9 asetil CoA yang bisa kita dapat gitu. Paham ya, guys? Nah, sekarang ini hormon yang terjadi pada lipolisis gitu. Yang pertama ada yang namanya adenylin siklase. Jadi adenylin siklase ini dia akan bentar. Nah, jadi adenylin siklase ini adalah enzim yang membentuk ATP menjadi CAMP. Nah, apa sih fungsinya CAMP? Apa hubungannya CAMP ini sama yang tadi? Nah, tadi udah kita ingetin kan, jadi tadi kan udah dijelasin nih. CAMP itu terjadi kalau misalnya kita lagi puasa, ya enggak? Ya kan kalau misalnya CAMP itu terjadi kalau dia bekerja kalau kita lagi puasa. Nah, kenapa dia bekerja? Karena dia tadi merubah mendukung si glikogen berubah menjadi glukosa. Nah, tapi CAMP ini juga apakah dia cuma mendukung itu? Enggak, dia juga mendukung kerjanya hormon lipase inaktif menjadi aktif yang akan kalau misalnya udah jadi aktif, dia akan terjadi lipolisis gitu. Hormon sensitif lipase B inaktif ini akan berubah menjadi aktif, intinya itu ya. Nah, akan terjadilah lipolisis kayak gitu. Nah, tapi ada yang namanya fosfodiesterase. Fosfodiesterase ini dia malah berubah si CAMP jadi 5-AMP. Kalau 5-AMP dia udah nggak aktif lagi. Kalau CAMP ini aktif, kalau 5-AMP ini nggak aktif. Nah, apa yang terjadi kalau jadi 5-AMP? Dia 5-AMP ini ya berarti CAMP tadi nggak bisa mendukung terjadinya lipolisis karena kalau udah berubah jadi 5-AMP dia nggak bisa mengaktifkan si CAMP dependent protein kinase ini bentuk jadi inaktif menjadi aktif dan terjadi lipolisis kayak gitu. Nah, sebenarnya itu banyak nih, tapi mungkin yang kita perhatikan mungkin bisa insulin karena banyak ya. Kalau misalnya adenylin siklase itu didukung oleh ACTH, TSH, glukagon gitu ya. Nah, kalau misalnya adenylin siklase ini diinhibisi oleh insulin. Kenapa? Coba. Kalau misalnya kita pikirin, karena insulin kan udah dia nih berfungsi untuk membentuk tubuh kita membentuk glukosa jadi glikogen. Karena ya glikogen karena berarti insulin ini terjadi pada saat insulin ini ada pada saat kita makan kayak gitu ya, pada saat kita makan ya. Intinya dalam tubuh kita masih ada glukosa. Ya dia menghambat dong adenylin siklase. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita masih banyak glukosa. Buktinya masih ada insulin. Ngapain sih adenylin siklase ini bekerja? Ngapain harus terjadi lipolisis? Mending disimpan aja lipidnya. Ngapain harus sekarang dipakai kayak gitu? Karena ya orang kita masih punya glukosa banyak, buktinya aja insulin masih ada. Buktinya insulin masih bekerja untuk berubah glukosa menjadi glikogen. Kenapa dia harus ngapain dia harus capek-capek, tubuh kita harus capek-capek menggunakan si lipid untuk dilipolisis, ngapain kita menghasilkan energi dari lipid kalau misalnya glukosa aja masih banyak kayak gitu. Makanya insulin bekerja. Makanya insulin juga dia mendukung kerjanya si fosfodiesterase karena apa? Udahlah si CAMP ini diubah aja jadi 5-AMP biar nggak ganggu-ganggu gitu loh ceritanya. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya berarti nih, kalau misalnya kita lagi
makan. Kita lagi makan nih. Apa yang aktif? Adenylin siklase atau fosfodiesterase? Kalau kita lagi makan, lagi menghasilkan banyak glukosa, yang berfungsi dengan baik adenylin siklase atau fosfodiesterase? Adenil nggak deh? Adenil? Nggak tahu. Adenil itu bukan menghasilkan energi, menghasilkan insulin, Duh. Iya, kita lagi makan. Berarti yang lebih bekerja adenilil atau fosfodiesterase? Fosfor. Iya. Kenapa coba? Kenapa? Biar berhenti. Ya benar. Biar CMP ini nggak mengganggu gitu loh guys. Orang kita masih menghasilkan banyak glukosa, ngapain kita nyuruh CMP bikin lipolisis, ya nggak? Kan lipid disimpan aja buat nanti kalau glukosanya kurang gitu. Paham nggak guys? Paham nggak, Du? Paham kan? Oke. Ya gitu ceritanya. Sekarang masuk ke lipogenesis. Ini tuh apa ya? Nah, lipogenesis kan pembentukan lemak nih di sini. Lipogenesis itu kan tadi pembentukan lemak ya, pembentukan. Kalau kita lihat di sini, lipogenesis itu adalah dari lipid untuk menjadi asam lemak. Nah, kita balik ke sebelah sini. Nah, dari kita tuh mana ya? Oh iya. Nah, kita dari awalnya itu dari mana? Lebih energi di mitokondria. Nah, jadi asetil-CoA, ini asetil-CoA, kan dia bisa diubah menjadi sitrat ditambah oksaloasetat. Nah, tapi asetil-CoA ini juga bisa diubah menjadi sitrat. Terus sitrat ini nggak mau, dia bilang tadi kan aku udah bilang nih, sitrat itu bisa diubah menjadi masuk ke siklus asam sitrat atau dia dikeluarin dari mitokondria untuk menjadi fatty acid ya. Ingat sih tadi aku udah bilang. Nah, udah dikeluarin nih si sitrat. Nah, si sitrat tadi bisa jadi dua nih. Dia bisa ke sini menjadi aset diubah lagi menjadi asetil CoA atau dia diubah menjadi oksaloasetat. Nah, kalau dia diubah menjadi asetil CoA, dia akan masuk ke dalam dia berubah menjadi malonili CoA, dia diubah ini tuh sebenarnya banyak kan, asetil CoA bisa diubah banyak, tapi ini yang bagian kalau misalnya dia diubah menjadi lipid. Nah, jadi dia naik asetil CoA naik ke atas jadilah palmitate. Nah, palmitate inilah baru jadi lipid. Nah, tapi kalau misalnya sitrat dipakein, ini kan kalau pakai CoA ATP. Kalau pakai ATP sitrat liase itu diubah menjadi oksaloasetat, di mana oksaloasetat akan menjadi malat, malat akan dengan malik enzim ini akan merubah menjadi merubah ADP plus menjadi NADPH, di mana NADPH ini akan membantu juga proses si pembuatan asetil CoA tadi yang dari asitrat diubah menjadi lipid. Jadi paham ya? Jadi dari sitrat ini diubah menjadi dua jalur, harus sama kayak tadi Pilvat. Pilvat kan tadi juga gimana pun ceritanya dia ini harus bisa membagi dirinya untuk asetil CoA atau dia menjadi oksaloasetat, karena gimana pun ya asetil CoA butuh biar jadi energi butuh oksaloasetat, tapi oksaloasetat juga harus dihasilkan untuk berubah si asetil CoA menjadi sitrat gitu. Sama sitrat juga kalau mau diubah menjadi lipid, dia bisa diubah dulu jadi asetil CoA, tapi dengan satu syarat harus ada NADPH. Gimana biar bisa NADPH? Salah satu caranya si sitrat tadi misalnya ada 10 ya, jadi 5 di sini, 5 di sini, dia diubah jadi oksaloasetat, diubah menjadi malat, diubah menjadi NADP plus, diubah menjadi NADPH untuk membantu si asetil CoA tadi berubah menjadi lipid gitu. Intinya itu. Nah, sekarang oksidasi asam lemak. Nah,
Misalnya nih, ada namanya FFA. FFA itu kan very fatty acid ya. Very fatty acid ini tuh apakah dia se-free itu, eee, apakah dia se-free itu, sebebas itu? Enggak. Jadi sebenarnya, nggak sangat se-free itu sih, nggak sebebas asam, maksudnya free asam lemak itu kan, maksudnya free fatty acid itu kan asam lemak yang sangat bebas, yang nggak ada apa-apanya. Tapi ya dia sebenarnya ada komponen lain, gitu. Nah, apakah ini kan untuk memperoleh oksidasi beta tadi kan, di mana si asam lemak akan diubah menjadi pirufat. Nah, asam lemak akan diubah menjadi asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, apakah dia segampang itu? Enggak. Jadi pertama, si free fatty acid ini kan, belum aktif ya. Dia harus diaktifkan dulu yang kita udah bahas, si FFA ini harus diubah dulu menjadi asil-CoA. Di mana itu harus membutuhkan energi. Nah, itu harus pakai ATP plus CoA, sebenarnya nggak usah dihafal banget, menjadi asil-CoA. Nah, asil-CoA ini baru udah aktif, barulah dia bisa masuk ke dalam ini nih, mitokondria, outer mitokondria membran. Jadi kan membran mitokondria kan ada 2 kan, ada outer sama inner. Nah, barulah dia bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, dalam mitokondria, asil-CoA harus ditambah namanya sarnitin atau karnitin, aku nggak tahu cara bacanya, pokoknya sarnitin. Biar apa? Biar dia masuk ke inner mitokondria membran nih, bagian sebelah sini. Biar bisa dia diproses kayak gitu. Nah, si asil-CoA harus ditambah karnitin, terus akan menjadi asil karnitin. Jadi asil ditambah karnitin menjadi asil karnitin, CoA-nya dikeluarin, gitu. Jadi asil ditambah karnitin biar bisa masuk ke dalam, menghasilkan asil karnitin, CoA-nya dibuang. Atau ya dipakai lagi, maksudnya bukan dibuang, dipakai lagi, terserah lah dipakai apa. Nah, asil karnitin ini barulah dia bisa masuk dengan enzim ini ke inner mitokondria membran atau membran mitokondria yang bagian dalam gitu. Nah, asil karnitin ini dia akan diubah, asil karnitin dia akan diubah ditambah lagi oleh CoA. Nah, karnitinnya ini akan dikeluarin lagi biar menangkap si asil CoA yang baru. Nah, si asil karnitin ini harus ditambah jadi CoA. Jadi ini tuh kayak kejadian kebalikannya ini dari sini ke sini gitu loh. Kalau tadi CoA-nya dibuang, dipakai lagi, asilnya diambil, karnitinnya dibuang, dikeluarin lagi, ditambah CoA. Jadi asil CoA. Nah, asil CoA inilah yang baru bisa masuk ke beta oksidasi, yang baru bisa nanti asil CoA diubah menjadi si asetil CoA gitu nih. Ini oksidasi. Jadi asam lemak ke oksidasi beta ini dia harus diubah jadi asil CoA dulu kan tadi. Nah, caranya tuh kayak gini. Kayak gini. Nih, jadi diulangin lagi dari free fatty acid, biar dia bisa masuk, dia harus diubah jadi asil CoA dulu, biar dia bisa masuk. Nah, kalau dia mau masuk ke dalam mitokondria bagian dalam, biar bisa, tadi kan siklus asam sitrat kan juga di dalam mitokondria. Nah, itu harus biar bisa masuk ke beta oksidasi, dia masuk ke dalam inner mitokondria dalam bentuk asil karnitin atau asil CoA-nya tadi ditambah karnitin, CoA-nya disimpan dulu atau digimanain, berubah menjadi asil karnitin, masuk ke asil karnitin, akan diubah menjadi asil karnitin, terus ditambah CoA lagi, karnitinnya dibuang lagi ke sini buat menyambut si asil CoA yang lain. Nah, asil CoA-nya baru bisa masuk ke beta oksidasi gitu. Nah, inilah baru terjadi nanti beta oksidasi, siklus asam sitrat dan yang lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah mekanisme oksidasi asam lemak. Intinya ini tuh sebenarnya kita itu memotong 2 atom karbon asil CoA menjadi asetil CoA, sama yang kayak tadi ya, yang tadi 18 bisa jadi 9 asetil CoA. Nanti dia akan menghasilkan banyak nih, di oksidasi asam lemak tuh bisa menghasilkan FADH sama NADH. Ada FADH2, NADH sama asetil CoA. Terus, nah ini sintesis kolesterol. Kan tadi kan dalam tubuh kita kan kalau misalnya jadi trigliserida kan bisa bergabung sama si protein, bisa juga bergabung sama protein sama kolesterol. Nah, ada yang namanya jadi asetil CoA akan diubah menjadi HMG CoA. Nah, di mana HMG CoA ini ada namanya HMG CoA reduktase.
HMG-CoA reduktase ini akan merubah HMG-CoA menjadi mevalonat. Mevalonat ini akan berubah menjadi kolesterol. Jadi asetil-CoA ini tadi bisa menjadi kolesterol. Tapi itu kalau misalnya dalam tubuh kita membutuhkan kolesterol yang banyak nih. Jadi asetil-CoA tadi selain nah ini tuh tadi yang dia jelasin di sebelumnya tuh yang kalau asetil-CoA tuh bisa diubah menjadi masuk ke siklus asam sitrat, diubah menjadi sitrat, bisa masuk ke kolesterogenesis, bisa masuk ke ketonegenesis. Nah, kalau misalnya ini kan kolesterogenesis nih. Nah, apa namanya? Asetil-CoA diubah menjadi HMG. Caranya tuh gini, asetil-CoA diubah menjadi HMG-CoA dengan HMG-CoA reduktase akan menghasilkan merubah HMG-CoA menjadi mevalonat. Mevalonat akan berubah menjadi kolesterol kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam tubuh kita nih bilang, kayaknya udah kebanyakan nih kolesterol, udah cukup. Makasih ya asetil-CoA kayak gitu. Nah, yang yang dikasih tahu tuh siapa? HMG-CoA reduktase ini gitu. Jadi HMG-CoA reduktase akan dibilang nih, HMG-CoA reduktase ini tubuh udah cukup, makasih ya. Nah, dialah yang akan membuat yang menjadi regulator dari pembentukan kolesterol ini. Jadi berhentilah asetil-CoA untuk berubah menjadi kolesterol. Mungkin dia bisa jadi keton atau mungkin dia berfokus lagi menjadi ATP tadi. Nah, ini dia stepnya, tapi nggak usah dihafalin kata dokternya. Yang penting paham aja HMG-CoA sintase ini akan berubah. Jadi ini ada asetil-CoA, dengan asetil-CoA akan berubah menjadi HMG-CoA, HMG-CoA dengan HMG-CoA reduktase akan berubah menjadi mevalonic acid, akan diubah menjadi kolesterol yang terakhirnya. Nah, kalau misalnya kolesterolnya bilang udah cukup nih dalam tubuh, nah dia akan memberitahu tuh si regulatornya itu si HMG-CoA reduktase. Nah, HMG-CoA reduktase inilah yang dipakai oleh kebanyakan dokter, mungkin udah sering dengar juga ya obat simvastatin, atorvastatin, itulah semua yang vastatin tuh dia dia nih meregulasi. Jadi simvastatin sama atorvastatin itu adalah obat kolesterol. Jadi kan misalnya di tubuh seseorang kolesterolnya udah banyak banget nih gitu. Nah, mungkin salah satu cara biar kolesterolnya nggak dihasilkan lagi itu dengan bilang ke HMG-CoA reduktase ini, bilang bahwasannya udah tubuh ini udah banyak banget. Cuman mungkin karena sarafnya mungkin udah rusak juga pada orang kolesterol, jadi mungkin nggak ada nih yang menyampaikan ke si regulator ini. Nah, dibantulah oleh obat simvastatin sama atorvastatin itu bilang udah mereka nih yang bilang ke si HMG-CoA reduktase bahwasannya di dalam tubuh itu sudah banyak kolesterolnya, nggak usah lagi dibikin. Makanya HMG-CoA reduktase bakal stop dia kerjanya, bakal stop sampai sini. Jadi asetil-CoA nggak bisa berubah menjadi kolesterol kayak gitu. Nah, ini kalau badan keton. Nah, tadi kan aku udah bilang nih kalau misalnya di sini tuh kan HMG-CoA nih, HMG-CoA. Nah, sekarang kalau misalnya keton itu juga diubah menjadi HMG-CoA. Jadi asetil-CoA sampai HMG-CoA sampai sebelah sini, ini nanti dia bisa dua jalurnya. Bisa mau jadi kolesterol atau mau jadi keton. Ada dua nih sini. Nih, ada kamu nih mau HMG-CoA, kamu mau jadi keton atau mau jadi kolesterol kayak gitu. Nah, bedanya sebenarnya bukan kayak gitu sih. Bedanya kalau kita ketemu asetil-CoA terus diubah menjadi HMG-CoA, kalau misalnya kita ngelihatnya pada sitosol, itu berarti akan menghasilkan kolesterol. Tapi kalau kita ketemunya si asetil-CoA berubah menjadi HMG-CoA dan kita menemukan HMG-CoA-nya di mitokondria, berarti dia akan menghasilkan keton. Jadi di HMG-CoA ini akan ada di sitosol maupun di mitokondria. Kalau kita jumpanya di sitosol, berarti ini pasti buat jadi kolesterol. Tapi kalau kita ketemunya di mitokondria, ini pasti untuk keton kayak gitu. Di mana HMG-CoA, kalau misalnya kita ketemu di HMG-CoA ini akan diubah menjadi asetoasetat atau keton gitu. Ini sama asetil-CoA. Nah, asetoasetat juga bisa dibawa ke muscle untuk menjadi asetil-CoA tadi, atau keton juga tadi kan bisa menghasilkan energi ya. Makanya pada orang yang fasting sampai 10 hari apa segala macam itu semua energi dia tuh dari keton gitu. Nah, sekarang ini nih,
Jadi HMG-CoA menjadi asetoasetat keton. Berarti kalau dalam kejadian ini HMG-CoA-nya kita nemuinnya harus di mana? Kalau diubah menjadi keton. Mitokondria atau sitosol? Mitokondria. Oh ya, benar banget. Udah deh, abis tentang lipid itu aja. Ada yang mau ditanyain mungkin? Oh ya, boleh banget sih. Paham nggak, guys? Sini. Apa? Mau gue put apa? Ini yang kau. Serius, Ki. Aku kirim nih, Sherlock nih. Paham nggak? Kalau nggak paham tuh kasih tau aja, guys. Biar dijelasin. Percuma belajar kalau nggak paham. Apa, guys? Ngomong kayak apa? Ada yang nggak paham nggak? Aku kayak ngomong sendiri. Nggak tahu. Dari panduan kayaknya. Bisa lah ngasih tahu dulu yang kelas aku. Soal nggak sih? Jangan gitu minta, bukan kisi-kisi du. Jawaban yang keminta. Siap. Tukaran. Gak kasih anak. Oh iya, Cok. Info beli empedu. Kata mak aku itu loh, empedu tuh dicari di ini loh, dipotong